Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala telah mempertemukan kita bersama di sini untuk dalam pembuatan pupuk kompos. Salam salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kecil, kemudian keluarga, kampung, dan kepada mahasiswa keperawatan ya yang lagi melaksanakan koas di kampung Tangan ya. Iya. Nah tadi udah dijelaskan cara-cara pengomposan pupuk organik Bu. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan pupuk kompos namanya. Biasa di sini kan banyak daun-daunan di sini. Bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk pupuk. Dan di sini banyak, saya lihat banyak lahan-lahan pertanian ya. Lebih bagus kita gunakan pupuk kompos daripada pupuk kimia. Sedangkan ini kan gratis dan gampang kita buat. Sedangkan pupuk kimia kan mahal. Lebih bagus kita gunakan pupuk kompos ini. Nanti manfaat selanjutnya bisa dijelaskan oleh kawan saya. Yang pertama di sini kita buat dulu. Di sini bahannya bisa kita gunakan kotoran sapi. Ini belum kita bisa bilang pupuk kandang karena belum jadi pupuk. Kotoran sapi yang masih panas. Kemudian ada daun-daun kayu. Kemudian ada pakai E4. Nah, ini dalam ini bakteri kecil. Fungsinya untuk mengurai daun-daun kayu yang masih belum pecah-pecah. Apa namanya? Kalau kami di kampus daun-daun kayu ini digiling pakai penggilingan biar cepat proses penguraian. Tapi kalau di sini kita buat manual harus kita tunggu sampai 2 bulan. Tapi kalau misalkan kita buat giling kayu-kayu ini kan sudah kecil-kecil dia, udah cepat siap. Berarti 1 bulan udah bisa. 2 bulan. Nah, pertama kita taruh kotoran sapi. Kotoran kambing bisa? Boleh sama Misalnya kalau misalnya kotoran kambing panas banget. Itulah kalau udah kita fermentasi udah dingin nanti dia sampai 2 bulan. Kalau misalkan masih panas itu nanti kalau kita aplikasikan ke tanaman mati tanamannya. Ini perbandingannya 1:1 aja Bu. Sesuaikan aja dengan pupuk kandang daun kayu. Nah, bakterinya bisa kita campur ke air biar dapat banyak. Kira-kira kalau segini airnya 2 liter ya, berapa 3 liter. Kita taruh ini 3 liter air. Itu berapa harga tuh? Ini 25. Tapi bisa juga Ibu kami yang udah buat produksi sendiri kayak gini Bu. Ini dari buah-buahan busuk. Kita fermentasikan 2 minggu. Tapi nggak kita praktekkan di sini karena di sini cuma hanya pembuatan kompos. Ini kayak gini juga dibuat. Jadinya kayak gini. Cuman ini belum dianalisis, belum tahu kita bakteri-bakteri apa aja di sini. Tapi kalau di sini udah tertulis di sini, udah dianalisis. Sebetulnya pakai gempor ya biar merata, tapi ini nggak ada gempor nggak apa. Kira-kira sampai basah lembab ya, jangan sampai kering. Udah selapis, habis itu kita taruh lagi selapis lagi. Ini kebanyakan daun karena kebanyakan kandangnya dikit. Setiap lapis kita siram sampai basah.
ada ibu bakar daun-daunnya lebih bagus pakai ini aja Bu, di samping rumah taruh aja. Apalagi ada banyak sapi di sini ya. Di atasnya sebetulnya pupuk kandang, karena pupuk apa kotoran sapinya nggak banyak. Alang. Perbandingan antara daun sama kotoran sapi seberapa banyak Om? 1:1. Seberapa berarti- banyak kotoran sapi, begitu kita buat apa namanya? Setara berarti ya? Kira-kira aja kan kita nggak perlu timbang-timbang ya. Mm-mm. Susah. Karena kita nggak produksi banyak, kita buat contoh saja, contoh pembuatan kompos saja Bu, berarti nggak terlalu banyak kita buat. Setelah ini kita tutup pakai terpal dan 2 minggu sekali kita lakukan pembalikan biar tercampur semua. Kemudian kalau misalkan nampak udah kering, kita siram lagi pakai empatnya juga. Sampai kalau penyiraman kita lihat aja ini basah nggak. Kalau misalkan lembab kayak gini nggak perlu disiram lagi itu Bu. Dia sampai 2 bulan. Ya. Jaga kelembapan. Nggak capek kita buat Bu, cuma kita buat di sini. Habis itu kita tunggu 2 minggu, kita balik aja. Itu tinggal tunggu 2 minggu lagi ya. Cuma susahnya di sini kan nggak ada penggilingan. Mungkin dari kampung nanti kalau misalkan mau produksi banyak, mau jual itu kan bisa diusulkan ke Pak kecilnya gitu kan, buat giling untuk giling sampah kayak ini. Dari jagung kan ada jagung, dari sayuran yang nggak dipakai Kalau misalnya sayuran itu kan bisa lebih bagus lagi itu Bu. caranya Kayak ini juga sama. kayak sisa kotorannya juga. Nah, bisa kampung bisa. Untuk kami dong. Bagus karena kan itu lembek kan. Cepat dia prosesnya. Kita giling semua, kita masukkan ke situ. Daun serapuh ada di sini Bu. Daun serapuh itu lebih bagus. Karena udah ada orang yang penelitian, itu banyak kandungan unsur N-nya. Oh iya iya, yuk mama. Pokoknya semua daun bisa digunakan. Tapi kalau misalkan daun-daun kering kayak gini, N-nya udah lepas ya. Udah berkurang. Tapi kalau misalkan daun masih hijau tuh, itu lebih bagus lagi. Tapi dia nanti panas kalau ada daun hijau. Karena masih ada karbon. Belum dikeluarkan. Tapi kalau misalkan ini kan udah ada proses pengeluaran karbonnya ya. Dingin dia. Cara baliknya aduk terus. Aduk terus ya. Nanti buat lagi kayak gini bentuknya. Kuburan ya. Itu kita tutup lagi. Daripada Ibu bakar-bakar sampah, lebih bagus ini. Bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, sayuran, bunga. Kalau misalkan orang-orang kota bukan males bawa kayak gini, tapi orang tuh mau beli aja. Prosesnya. Prosesnya yang lama. Kami di kampus Bu udah produksi. Berapa itu deh? Ini udah jual 10.000. Iya, 10.000 saya beli. Polos kali. Makanya saya pingin cara pembuatannya kayak gini. Karena saya pengen beli karena suka nanam bunga. Ini bukan promosi Bu, cuman Ibu saya nampakkan ke Ibu biar Ibu lebih semangat nanti buat komposnya. Nggak dapat diganggu Produksi. Kan jualan orang tukang. Dan nanti kalau udah siap, nanti ini kan udah jadi komposnya udah halus ya itu bukan? Kita lihat daun-daunnya udah lembek, itu udah bisa waktu kita gigit ya, udah lemas itu udah bisa di apa namanya? Disaring, bukan? Diayak. Diayak pakai ayakan pasir itu kan Bu. Nah, biar lebih halus lagi. Tapi kalau misalkan Ibu nggak produksi, nggak usah diayak aja, taruh aja boleh juga kan? Tapi lebih bagus diayak. Kalau misalkan kita jual orang tertarik, ya nah. Nah contohnya kayak gini. Ini hasil dari daun-daun kayak ini. Iya. Cuman kami pakai jenis daun terembes sih Bu. Daun-daun yang Kecil-kecil kayak gitu Bu, yang biasanya ada di pinggir-pinggiran jalan. Oh iya. Kayak daun cemara tuh. Ya. Daun cemara juga samping kampus. nanti kami ini kalau ada ikan bakar. Itu udah diayak. Campur ikan bakar.
Foto sambil landscape. Orang kalian lihat. Atau ibu-ibu mau lihat nih. Tapi ini udah basah karena kena air kemarin. Harusnya kering. Agak kering sedikit lagi. Nah, terus kan Bu, dia itu kalau misalnya kita pakai pupuk kompos itu lebih bagus lagi kalau kita campur pakai ini Bu. Nah, pakai Sebelum disemai itu. bukan sebelum disemai Bu, kan kita udah nanam tanaman, udah kita kasih tanah biasa, kita tabur ini pupuk komposnya di atasnya, kita kasih ini siramnya dengan itu. Nah, ini bisa juga kita campur sama air, kita campur sama air 4 kalinya ya, 4 kalinya atau 1 liter. Jadi dari buah tadi Bu ya? Iya, dari buah yang manis tadi Bu, jangan yang asin. Tapi buah yang buah busuk. Buah busuk kayak Terutama bahannya pisang ya. supaya Jeruk manis. Karena nanti pas kita udah aduk-aduk semua, kita pakai gula lagi, gula aren. Habis itu dari air beras, pakai air kelapa lagi. kan air beras daripada dibuang ya. Kan kita suka masak kan daripada airnya dibuang, kita buat kayak gini ada buah-buah busuk. Nanti pakai bekas supaya kayak gitu bisa digunakan ya. Bagus lagi kayak gitu. Sebenarnya Bu, kita kan kebiasaan kita itu kan pakai pupuk anorganik, kimia. Kalau bahasa kimia kan pupuk kimia kayak NPK, kayak KCL, kayak pupuk yang lain. Itu kita begitu kita pakai, kita nengok nampak langsung hasilnya langsung besar. Cuman ya kondusifnya atau dia itu nggak selamanya bisa menghasilkan hasil yang tinggi. Kalau misalnya kita selalu pakai dalam waktu panjang, selalu kita misalnya nanam ini pakai ini di lahan yang sama, makin lama itu tanah itu bakal rusak Bu. Jadinya produksi yang kita hasilkan itu makin lama makin menurun. Padahal pupuk yang kita pakai itu tetap sama dosisnya atau bahkan kita naikkan kayak gitu dosisnya, tapi hasilnya itu makin lama makin turun karena tanah yang tadi itu udah rusak kayak gitu Bu. Kenapa bisa rusak? Karena pupuk anorganik itu bisa membunuh kayak bakteri-bakteri baik di tanah, cacing kayak gitu Bu, sehingga nggak berfungsi lagi tanah itu dengan baik. Tapi kalau kita pakai pupuk organik ini, mau kita pakai setiap waktu pun nggak masalah Bu, bahkan produksinya itu bakal naik Bu. Memang di awal kita pakai itu produksinya ya masih biasa aja kayak gitu, tapi lama kelamaan produksi yang kita itu kan makin tinggi dan tanah itu makin terperbaiki Bu, makin bagus tanahnya kayak gitu Bu. Jadi kadang kalau kita sosialisasi di desa-desa, di kampung-kampung, mereka tuh males pakai pupuk organik. Karena kalau pakai pupuk organik itu responnya lama satu. Udah gitu produksinya tuh nggak nampak. Beda kalau pakai pupuk anorganik. Kalau pakai pupuk anorganik cepat kayak gitu, produksinya makin lama makin tinggi, produksinya tinggi kayak gitu. Beda sama ini. Tapi padahal lebih baik kita itu pakai pupuk organik. Selain kesehatan kita juga tetap terjaga kayak gitu Bu. Karena kan sifat dari tanaman ini menyerap. Jadi apapun yang kita kasih di tanaman itu terserap sama tanaman. Bayangkan kalau kita pakai pupuk anorganik itu diserap sama tanaman. Jadi secara tidak langsung kita juga makan pupuk anorganik itu kan Bu. Beda sama pupuk organik kayak gitu Bu. Jadi dari segi tanamannya juga sehat, untuk kesehatan kita juga bagus, tanahnya kita juga tetap terjaga kesehatannya Bu. Gimana Bu, ada yang masih Ragu, ada yang mau ditanyain gitu Bu? Ngambang-ngambang. Untuk satu botol itu bisa menghasilkan berapa? apa? Untuk satu botol itu bisa menghasilkan berapa pupuknya? Karena kan mungkin bisa diproduksi atau dijual lagi. Nah, tadi kan kita sampelnya. Jadi Maksudnya untuk satu botol apa? satu botol untuk bakteri ini M4 itu menghasilkan berapa pupuk? Kalau ini kan untuk penyiraman gitu kan. Dia 2 botol ini untuk 1 liter ya.
berarti banyak hasil pupuk dengan walaupun cuma bahannya kita yang beli itu aja kan bahan belinya. Berarti keluarin 20.000 bisa menghasilkan banyak pupuk. Kak. Nggak kita gunakan ini boleh juga Bu, tapi agak sedikit lama kan. Prosesnya. Mungkin bakterinya datang tempat lain, kan udah tersedia di sini kan. Apa namanya N4? E4. M4. Dia berbeda-beda juga, ada E4 untuk pengomposan, ada untuk perikanan dia, ada untuk ikan. Gitu kan. Ini E4 untuk pengomposan kalau Ibu minta. Foto aja nanti tinggal minta. Tinggal beli. Dikasih. Ini organik dia, bukan kimia. Karena kan dibuat dari buah-buahan juga, buah-buahan busuk, difermentasi jadi kayak gini. Nanti disaring. Juga kayak kami buat ini juga. Nanti ini di apa namanya? Pakai kayu aja samping-samping. Habis itu sekitar 2 minggu nanti bisa dibalik. Kayak kecok kayak yang kecok. Jangan itu terbang tuh dek. Itu lagi diambil tuh. Ada lelaki kita. Ada lelaki. Jangan kerja amput laki-laki kita. Jangan nanti orang tuh masak kuah buat kita. Kain apa tuh dicoba Kak ya? Menghasilkan tuh. Menghasilkan nih Kak. Kan banyak kebun kosong Kak. Masalahnya kan keluarin 20.000 banyak menghasilkan. Sambil kerja di rumah sakit. Jual buku. Jual buku. Yang biasa jual tas branded, jual buku.